A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Surat Al-Kahfi ayat 27. Ayat 37. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, surat 3 ayat 37. Kola ngucap lahu maring ahad sapa sahibuhu koncone ahad, buka kurung al mukmin seorang yang mukmin mulai menjawab daripada perkataan-perkataannya ahad orang-orang kafir tadi. Wa hale utawi sahib iku yuhawiruhu jawabi sapa sahib ing ahad, ayyujawibu tegese jawab sapa sahib ing ahad. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, akafarta billadzi khalaqaka, ing pengucap akafarta billadzi khalaqaka. Akafarta apa toh ngufuri sapa sira, apa toh kufur sapa sira ahad nggih, maksud billadzi kelawan zat khalaqaka kang nyiptaake sapa alladzi ing sira min turabin saking lebu li anna adam krana saktenane Adam karena saat Nabi Adam iku khuliqa dan ciptaake sapa Adam minhu saking turab, summa min nutfatin nuli saking mani ay mani teksi saking mani, summa sawwaka nuli dicekake sapa alladzi ing sira ay adalaka njejekake sapa Allah sapa alladzi ing sira, sapa alladzi nggih, alladzi nggih isine nggih Allah, sapa alladzi ing sira. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wa sayyaraka lan tegese ndadekake sapa alladzi ing sira rajulan ing wong lanang, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Surat Al-Kahfi ayat 38. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, walaula pun ditawau lakinna nggih, lakinna tetapine utawi ingsun ngoten, ay lakinna tetapine utawi ingsun. Asluhu utawi asale lakinna iku lakin ana, lafat lakin ana, maknane lakin ana tetapine utawi ingsun. Nukilat ten pindah apa harakatul hamzati, harakati hamzah ila nun maring nun menjadi lakina ngoten, au hudifat utawa den buang apa al hamzatu hamzah lafat ana niku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, semua udhimat muliten idghamake apa an-nun fi misliha ing dalem padane nun, huwa dhamir syan. Lakinna kelawang sili malih ndugi lakinna tetapine utawi ingsun iku huwa utawi kelakuan
huwa utawi kelakuan dhamir sya'ni utawi huwa iku dhamir sya'an tafsiruhu utawi tafsire dhamir sya'an iku al jumlatu jumlah ba'da kang tetep ing dalam sause dhamir sya'an wal makna utawi maknane iku ana akulu lafat ana akulu ana utawi ingsun iku akulu ngucapake sapa ingsun Allahu Rabbi ing pengucap Allahu Rabbi plus niki Allahu Rabbi niki dados khabare huwa nggih huwa yang merupakan dhamir sya'an dados kelawang suli malih lakinna tetapi nek utawi ingsun iku huwa utawi kelakuan iku Allahu Rabbi ngoten iku Allahu Rabbi iku Allahu Rabbi Allahu utawi Gusti Allah iku Rabbi pangeran ingsun wala usyrikulan orang nyekutakake sapa ingsun wala usyrikulan orang nyekutakake sapa ingsun bi Rabbi kelan pangeran ingsun ahadan ing wong suwiji walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walaula iddakhalta. Walaula iddakhalta ay halla iddakhalta. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walaula iddakhalta ay halla iddakhalta lan mbok yoho ing dalem nalikane lan mbok yo ing dalem nalikane manjing sira lan mbok yo ing dalem nalikane manjing sapa sira jannataka ing dalem kebun sira jannataka ing dalem kebun sira kulta ngucap sapa sira ngucap sapa sira inda ijabika ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim inda ijabika ing dalem nalikane oleh gawok sira dalem nalikane oleh gawok sira biha kelawan jannah ya kelawan jannah ya Allah ya Rabbi ya Karim ya kelawan jannah hadza masya Allah la quwwata illa billah hadza utawi ikilah jannah nggih hadza utawi ikilah jannah ngeten niki biasa disebutkan niki kan hadza kan marji'nya kan ke jannah ya toh hadza itu kan termasuk yang mudzakkar tapi jannah itu muannas tapi kenapa kok tetap dikembalikan kepada jannah padahal lafadznya hadza itu mudzakkar marji'nya muannas itu tidak lain bukan alasannya adalah karena melihat khobarnya. Jadi di mudzakarkan karena melihat lafadz khobarnya. Iku sering didawakan kalian Mbah Yaita apa saya ngaos tafsir ngoten. Hadza utawi ikilah jannah iku ma barang. Hadza utawi ikilah jannah iku ma barang syaa kang ngersakake ing ma sapa Allahu Gusti Allah la quwwata illa billah la quwwata ora ana la quwata orana kekuatan iku maujud. La quwata orana kekuatan iku maujud illa billahi angin kelawan pitulungi Allah fil hadis. Iku ing dalam hadis man u'tiya utawi dawuh man u'tiya. Man utawi sapa wong iku u'tiya den paringi sapa man khairan ing kebagusan min ahlin. Bayane saking niki bayane min ahlin saking mboten sabayan. Min ahlin saking keluarga au malin utawa bondo fayaqulu nuli ngucap sapa man inda dzalika indalem nalikane ya Allah ya Rabbi ya Karim madzkur minal i'ta ngoten mawon sekejane inda dzalika indalem nalikane mengkono madzkur minal i'ta khairin ngucapake masya Allah la quwata illa billah ing mengucap masya Allah la quwata illa billah masya Allah niki maknane saged didamel syartiyah kados teng tafsir Imam
Syekh Fakhruddin Ar-Razi saged didamel ya Allah ya Rabbi ya Karim mausulah. Nek awak dhewe mengikuti yang ada dalam kitab tafsir Jalalainnya ini dibuat model mausulah. Terus masya Allah ma utawi ikilah syekh iku barang. Ma utawi ikilah syekh iku barang sya akan ngersakake ing ma sapa Allah Gusti Allah. La quwata illa billah. La quwata ora ana kekuatan iku mujud illa billahi angin kelawan pitulunge Allah. Jawabe man u'tiya lam yara. Lam yara mongko ora bakal ningali sapa man fihi ing dalem khairan fihi ing dalem khairan nggih makruhan ing barang kang den sengiti, maka dia tidak akan melihat suatu hal yang dia benci. Ya tarani ana aqalla minka malau wa walada. Ya Allah ya Rabbi ya Karim yang tarani lamun ningali sapa sira ahad ing ingsun, lamun ningali sapa sira ahad ing ingsun ana tegese ingsun dhamiru faslin utawi ana iku dhamir fasl. Ibun bolak-balik kalau bahasaken masalah dhamir fasl. Bainal maf'ulaini ing dalam antarane maf'ul loro. Ningali aqalla ingkang luwih kidik mingka saking sira malan bondone wa waladan lan anakipun 39 mohon sak mangke kuwatah hunan iki. Bahasane pun ora tutup-tutup. Pun kula wingi sampun kula aturaken bahwa ayat yang sedang kita bahas ini yang sudah pun kula maknani niku wau ini membahas tentang jawaban daripada omongannya orang kafir. Kemarin sampun kula jelasaken bahwa omongannya orang kafir itu ada 3. Napa ana aksaru minka malau wa azzu nafara. Saya itu merupakan orang yang lebih banyak uangnya, lebih banyak hartanya dan lebih banyak lebih mulia napa? Lebih mulia golongannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengucapkan bahwa ma'adun sa'ata qa'imatau iku nomor iku nomor 3. Yang nomor 2 niku ya Allah ya Rabbi ya Karim wingi dingendikaaken niki yang nomor 2 adalah niki ma'adunnu antabida hadihi abada. Semua nikmat yang ada padaku ini, kekayaanku ini tidak akan binasa untuk selamanya. Itu ucapan yang nomor 2. Ucapan yang nomor 3 semakin delarung rupane ma'adun sa'ata qa'imatau wa la irruditu ila rabbi la ajidanna minha khairam di ayat ya. La ajidanna khairam minha munqalaba. Aku tidak menyangka bahwa yang namanya kiamat itu akan benar-benar terjadi. Dan andaikan kiamat itu terjadi, niscaya aku akan mendapatkan tempat yang kembali yang sangat baik di sisi Allah. Ini 3 ucapannya orang kafir. Maka orang mukmin setelah mendengarkan 3 ucapannya orang kafir itu tadi, yang mana dia memiliki kebun yang sangat bagus itu tadi, 2 kebun kurma, 2 kebun anggur yang di situ dikelilingi oleh kebun kurma yang tengah-tengahnya itu ada sebuah ladang yang merupakan tempat menanam makanan-makanan pokok, dan juga fajarna khilalahu manahara, tengah-tengahnya itu muncul atau mengalir air sungai. Maka tengeriki mulai dijawab sama orang-orang mukmin. Tapi sekali lagi kalau elingaken jawabannya ini tidak sesuai dengan runtutannya ucapannya orang kafir. Napa? Jawabannya tidak sesuai dengan runtutannya orang kafir. Yaitu napa? Pertama orang kafir mengatakan ana aksar minka mala wa azu nafaro, ya, lebih kaya dan lebih mulia.
Yang nomor 2, orang kafir mengatakan ma'adzunnu an tabida hadhihi abada. Semua kekayaan, semua kenikmatan yang ada pada diriku ini aku menyangka bahwa tidak akan binasa untuk selamanya. Dan yang terakhir adalah ucapan mereka bahwa mereka itu tidak percaya, tidak iman tentang adanya kiamat. Lah, tengriki mulana tengriki dingin ya kan qala lahu sahibuhu wa yuhawiruhu. Ya. Mengucapkan kepada dia yaitu temannya yang mukmin menjawab kepada dia yang kafir mengucapkan wa huwa yuhawiruhu dalam keadaan si temannya yang mukmin ini menjawab terhadap si temannya yang kafir. Jawabannya adalah ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Qala lahu sahibu wa yuhawiruhu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya. Ya, menjawabnya adalah tengariki ayu jawibu, isi jawabannya akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah kamu kufur terhadap zat? Apakah kamu kufur, apakah kamu kafir terhadap zat, yakni Tuhan yang menciptakanmu dari tanah? Yang menciptakanmu dari tanah. Aili anna Adam khuliqa minhu, karena Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian juga diciptakan dari sperma, aimanin. Summa sawwaka rajulah, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna, ai adalaka wa sayyaraka rajulah. Pun sehingga ini secara garis globalnya rien nggih. Ini jawaban pertama, justru ini menjadi jawaban daripada ucapannya orang kafir yang nomor 3. Paham ora? Kan omongan orang kafir yang nomor 3 itu membahas bahwa mereka itu enggak percaya tentang adanya hari kiamat. Yang mana di hari kiamat itu inti yang paling pertama adalah hari dibangkitkan dari kubur. Paham ya? Jadi cara bahasanya ini omongan jawaban orang mukmin yang pertama menanggapi jawab ucapannya orang kafir yang nomor 3, yakni ma'adun sa'ata qa'imatau wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Karena didawahkan tentang kitab tafsir bahwa ini merupakan jawaban yang tidak runtut. Jawabannya itu dijawab satu persatu dengan jawaban mana yang lebih utama untuk dijawab terlebih dahulu. Yes ya. Yes, niku dingendikaken ngoten. Dadi niki nomor 3, jawaban pertama untuk menanggapi omongannya orang kafir, jawaban yang omongan dia orang kafir yang nomor 3. Bon, sekarang kita membahas mengenai tentang arti daripada ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala lahu sahibuhu niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Dan kawannya yang mukmin mengucapkan kepadanya dalam keadaan kawannya yang mukmin itu menjawabnya, akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Jadi gampangane ngomong niku ini merupakan jawaban yang pertama dari orang mukmin untuk menyikapi omongannya orang-orang kafir yang mengatakan ma'adun sa'atu qaim. Kalau kamu enggak percaya tentang adanya hari kiamat, apakah kamu lalai? Apakah kamu kufur terhadap zat yang menciptakanmu dari mulai nol? Ya ini apa? Mulai dari nol, yakni min turabin, dari tanah. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Summa min nutfatin,
kemudian kamu diciptakan dari sperma. Mulane teng mriki ai atadzkuru hadza kullahu wa la tadhkur bidayataka wa man sya'aka min turab huwallazi alladzi huwa aslu khalqik. Artinya adalah yes, ini sama persis dengan yang sering didhawuhaken tentang menanggapi ucapannya orang-orang yang mengingkari hari kiamat, terkhusus yang paling utama adalah dibangkitkannya kembali para makhluk daripada kubur. Apa kon niku gak eling lek kapan kamu menganggap bahwa tidak ada hari kiamat, kamu menganggap bahwa tidak akan ada yang namanya dibangkitkan dari kubur. Padahal Allah Ta'ala itu loh mampu membuat kamu dari nol, dari tidak ada. Apalagi hanya sekedar mengembalikan lagi. Kan ngoten kemarin di surat sakderenge Al-Kahfi Al-Isra kalau nggak salah. Jadi mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Ini untuk mengingatkan kepada mereka. Pun, sekarang kita bahas mengenai itu sudah jelas nih ya, akafarta billadzi khalaqaka. Sekarang kita jawab, kita bahas bahwa khalaqaka min turabin summa min nutfatin. Ini banyak orang itu yang bertanya-tanya, sebenarnya manusia itu diciptakan dari apa? Di Al-Qur'an itu ya, tak sebut nih. Nang Al-Qur'an itu ono banyak sekali kalimat-kalimat yang di situ disebutkan sebagai asal penciptaannya seorang manusia. Dalam ayat ini saja itu ada dua. Manusia diciptakan dari turabin, tanah. Kemudian min nutfatin, dari sperma atau mani. Di dalam ayat lain seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawil Asy'arawi. Syekh Mutawil Asy'arawi dawuh wat-turabu huwa aslul insan. Yang namanya tanah itu merupakan pokok bahan utama yang paling pertama kali diciptakannya komponen komposisi utama penciptaan manusia. Itu yang pertama. Wa huwa aidan marhalatun min marahili khalqihi. Sekaligus yang namanya tanah itu merupakan awal pertama kali marhalah. Marhalah itu step-step atau tingkatan-tingkatan dijadikan komposisi proses-proses pemasakan, gampang ngomong ngoten. Pemasakannya yang namanya seorang manusia. Karena napa? Li annallaha ta'ala dzakara fi khalqil insani marratan min ma'in wa marratan min turabin wa marratan min hama'im masnun wa marratan min salsalin kal fakhar. Nah, ana nang kene iki disebutno papat, Pak. Dalam satu ayat Allah Ta'ala itu menyebutkan bahwa penciptaan manusia itu min ma'in, dari air. Air maksudnya seperti yang ada di dalam surat As-Sajdah, summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Atau dalam ayat lain, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin. Lagi wa marratan min turabin. Dalam satu ayat Allah Ta'ala menyebutkan bahwa penciptaan manusia itu dari tanah. Pertama tadi dari air, kemudian dari tanah. Dalam ayat lain ini seperti dalam surat Al-Imran ayat 59, juga dalam surat Ar-Rum wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Surat Ar-Rum ayat 20. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 di dalam ayat lain Allah Ta'ala niku juga ngendikaaken bahwa penciptaan manusia itu terbuat dari min hama'im masnun. Napa? Min hama'im masnun. Hama'im masnun itu artinya adalah lumpur hitam. Lumpur hitam yang diberi bentuk. Napa? Lumpur hitam yang diberi bentuk. Di dalam ayat lain lagi yang terakhir, ini Allah Ta'ala ngendika bahwa penciptaan seorang manusia itu terbuat dari min salsalin kal fakhar. Napa? Min salsalim kal fakhar, terbuat dari
seperti dari tanah nih. Dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Ayat 14, khuliqal insanu min salsalin kal fakhar. Dia bukan khuliqa ya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti halnya tembikar. Wes. Ini maksudnya apa? Kok Allah Ta'ala itu menyebutkan itu sangat banyak sekali. Yang benar yang mana? Pertama dari tanah ya, kemudian dari air, kemudian dari tanah liat yang berwarna hitam, hama'im masnun, tanah liat yang hitam yang berwarna yang diberi bentuk, kemudian khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dalam satu ayat lagi Allah Ta'ala menyebutkan bahwa manusia itu Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah kering yang seperti halnya tembikar. Tembikar ya apa tuh Cah? Ya seperti halnya nih lho. Napa iku jenenge genteng ngoten niku lho. Lah ini maksudnya apa? Kok banyak sekali? Ini terkadang kalau orang nggak tahu justru malah ini dijadikan sebuah syubhat. Artinya dijadikan sebuah syubhat itu justru orang-orang yang nggak paham di luar sana itu malah mempertanyakan tentang kebenaran Al-Qur'an. Sakjane sing bener iki menungso iki tercipta dari apa to? Dari sperma ta, dari tanah ta, bagaimana? Ternyata dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi teng mriki beliau dawuh lidzalika ya'taridu al-ba'du ala hadhil asya' al-mukhtalifah fi khalqil insan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan banyak sekali bahan-bahan penciptaan manusia. Ya toh? Hingga membuat sebagian orang itu i'tirad. I'tirad itu artinya melontarkan sebuah pertanyaan karena dia sebenarnya tidak lain tidak bukan karena dia yang bodoh, dia yang nggak tahu. Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wal haqiqah annaha syai'un wahid. Pada hakikatnya semuanya adalah satu. Ya, mulai dari tanah, kemudian air, kemudian tanah berwarna hitam yang diberi bentuk, kemudian salsalin kal fakhar, tanah kering yang diberi tanah kering yang seperti tembikar, ya. Itu tidak lain tidak bukan pada hakikatnya adalah satu, hanya saja berbeda di dalam stepnya. Proses pemasakan lek bahasaku ngoten. Hanya saja berbeda di dalam stepnya atau proses pemasakan. Melana dawuhnya beliau lahu marahilu muta'addidah intiqaliyah. Yang mana pada hakikatnya semuanya itu satu, yang mana itu merupakan beberapa step yang berpindah-pindah. Yani proses yang pertama, fa in adhafta al-ma'a lit-turabi sorotinan. Napa? Fa idza adhafta al-ma'a lit-turabi sorotinan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki akan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bahan utama yang paling pertama sendiri adalah napa? Tanah. Kemudian tatkala engkau mencampurkan terhadap tanah itu kau campurkan dengan yang namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim air, maka yang namanya tanah itu akan menjadi lumpur. Tin niku lumpur. Maka yang namanya tanah itu akan menjadi tin, menjadi sebuah lumpur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahan bata. Itu yang pertama. Jadi memang ya, jadi bahan utamanya itu merupakan tanah. Kemudian kalau tanah kamu campurkan dengan air nanti akan lama-lama menjadi lumpur. Dilanjutkan fa idza ma khalat ta'atina ba'dahu bi ba'din sharahama masnun. Antara lumpur kamu campurkan dengan lumpur yang lain, ini lama-lama akan menjadi tanah liat yang hitam. Ya. Tin itu kan tanah liat atau sekambangan memang lumpur atau tanah liat. Tanah liat kalau kamu kumpulkan dengan tanah liat yang lain lama-lama menjadi lumpur atau tanah liat yang berwarna hitam. Itu proses yang selanjutnya.
Selanjutnya lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan proses selanjutnya lagi, tatkala dilanjutkan faida tarok tahu hatta yajifa wa yatamasaku soro sol solan. Tatkala engkau membiarkan lumpur hitam itu kamu biarkan, maka akan menjadi yang namanya sol-sol. Sol-sol itu lumpur kering yang seperti halnya genteng. Paham perawi? Jadi itu merupakan sebuah marohil atau proses-proses terbuatnya seorang manusia. Ya, jadi pada hakikatnya semuanya itu satu. Ini ngoten, gak usah tak baleni maneh. Lah baru tatkala sudah menjadi seorang manusia, seorang anak Adam, maka proses pembuatannya seorang manusia itu terbuat daripada yang namanya sperma. Nanti berlanjut nanti proses di dalam perut itu dalam ayat lain. Jadi pada hakikatnya semua itu tidak bertentangan, namun semuanya itu merupakan proses pemasakan mulai dari yang namanya tanah, kemudian dicampur dengan air, kemudian menjadi yang namanya lumpur. Kalau lumpur kamu kumpulkan dengan lumpur yang lain akan menjadi lumpur hitam. Hama'im masnun, lumpur hitam kalau kamu biarkan nanti lama-lama menjadi lumpur kering seperti halnya tembikar, seperti halnya batu bata, seperti halnya genteng. Ya. Kemudian barulah nanti menjadi seorang manusia yang pertama yaitu Nabi Adam. Setelah menjadi Nabi Adam, prosesnya nanti terciptanya manusia itu awalnya adalah sperma. Pun iku kowe kudu paham, karena akeh wong iki bingung karo sing jenenge proses seperti itu. Pun kita lanjutkan lagi. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini masih melanjutkan jawaban yang nomor 3 ya. Jawaban untuk yang nomor 3. Abadun sa'ata qa'imatan wa la iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Lakinnahu Allah, setelah menjelaskan bahwa apakah kamu kufur terhadap zat yang menciptakanmu dari tanah dan dari sperma, kemudian Allah Ta'ala menjadikanmu menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Artinya kalau kamu nggak percaya tentang adanya hari kiamat, padahal itu cuma sekedar mengembalikan. Apakah kamu lupa dengan proses Allah Ta'ala itu menjadikanmu mulai dari nol, mulai kamu tidak ada? Tentunya lebih mudah mengembalikan daripada menciptakan. Dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka dari ayat ini, akafarta billadzi khalaqaka min turabin, itu bisa disimpulkan bahwa orang yang mengingkari terhadap yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itu langsung dihukumi sebagai kufur. Kita lanjutkan lagi. Tangriki dingindakakan lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tang tafsir Fakhruddin Ar-Razi ini tangriki dingindakakan ya Allah ya Rabbi ya Karim lakinna ay lakin ana. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tergantung nanti alifnya itu termasuk yang bagaimana. Kita murati dulu lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ini jawaban daripada orang-orang mukmin, kepada mereka orang-orang kafir. Artinya yuk nopo, ini tengriki akan bahwa kalau kamu wahai orang-orang kafir itu enggak percaya, bahasa Syekh Mutawalli Asy'arawi, lakinna itu kan fungsinya kan lil istidrak. Ojo nang Syekh Mutawalli Asy'arawi dhisik, nang tafsir Jalalain dhisik. Lakinna itu asluhu lakin ana. Napa? Lakinna asalnya adalah lakin ana.
nukilat harakatul hamzati ilan nun au hudifat al hamzah. Prosesnya lakin ana biar menjadi lakinna adalah harakat hamzahnya dibuang, dipindah kepada nun lakinana. Jadinya seperti itu. Atau au hudifat al hamzatu, hamzahnya dibuang. Summa udhimat an-nunu fi misliha. Kemudian nunnya dimasukkan, diidghamkan dalam semisalnya. Huwa dhamir sya'an tafsirhu al-jumlah ba'da wal makna akul. Ana akul. Huwa ini merupakan dhamir sya'an. Dhamir sya'an maknanya utawi kelakuan. Ya. Iku huwa yakni ana akul, aku mengucapkan Allahu Rabbi. Allah Ta'ala adalah Tuhanku. Wala usyriku bi Rabbi ahada. Dan aku tidak mensekutukan terhadap Tuhanku kepada seseorang pun. Artinya ya nopo? Artinya adalah lakinna itu kan merupakan untuk istidrok. Istidrok itu kan seperti yang kalian tahu ta'kibul kalam atau mengiring-iringi sebuah ucapan. Ucapan ya Allah ya Rabbi ya Karim bi isbati ma yutawahhamu nafyuhu au bi nafyi ma yutawahhamu subutuhu. Ya, dengan meniadakan suatu hal yang dianggap tidak ada atau meniadakan suatu hal yang dianggap ada. Itu namanya istidrok. Ya, seperti kita tahu bahwa yang namanya artinya lakin itu untuk istidrok, maka perlu kita ketahui al-mu'minu yastadriku ala ma qalahu sahibu. Ya. Yang namanya orang mukmin ini mengiringi ucapannya, mengistidroki, mengiringi ucapannya ya Allah ya Rabbi ya Karim, temannya yang non muslim, yang kafir berkata analastu mislaka fi ma tadhhab ilaihi. Yani aku itu enggak sama dengan apa yang kamu yakini. Fa in kunta qad kafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kalau kamu kufur terhadap Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, dari sperma, kemudian menjadikanmu menjadi orang laki-laki, fa ana lam akfur biman khalaqani. Maka aku tidak kufur dengan zat atau Tuhan yang menciptakanku. Fa qauli wa i'tiqadi alladzi u'minu bihi wallahu rabbi. Maka ucapanku dan keyakinanku adalah wallahu rabbi. Dia adalah napa? Adalah Tuhanku. Huwa Allahu Rabbi. Allah Ta'ala adalah Tuhanku. Tengeriki ya Allah ya Rabbi ya Karim, maksud daripada Allahu Rabbi. Tengeriki seperti yang ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala al-mu'min wala usyriku bi rabbi ahada. Artinya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, kalau kamu bisa melihat ya, kalau kamu bisa angan-angan, kalau orang mukmin itu ucapannya lakinna huwallahu rabbi, Allahu rabbi. Tapi kalau ucapannya orang non muslim kemarin wala irruditu ila rabbi. Ini kan masih membahas, menjawab yang nomor 3. Bahwa ma'adun nusa atau imatau wala irruditu ila Rabbi, dan andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku. Ini perbedaan ucapan antara orang yang mukmin sama orang yang kafir. Bahwa kalau orang kafir, orang mukmin itu ucapannya adalah Allahu Rabbi, tapi kalau orang yang non muslim itu ucapannya hanya Rabbi, Tuhanku, begitu saja. Itu kenapa? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, ini merupakan sebuah perbedaan yang sangat agung. Li'anna Rabb huwal khaliq al-mutawalli lit-tarbiyah. Napa li anna rabb huwal mutawalli lit tarbiyah wa hadza amrun la yashukku syakka yashukku la yashukku fihi ahadun wala tiradu alaihi. Inna ma asyakku fil ilah al ma'bud al muta'. Niki bolak-balik diaturaken bahwa kalau dalam masalah Rabbi, dalam masalah ketuhanan, Rabb yang bermakna tarbiyah, Allah Ta'ala zat yang mendidik, Allah Ta'ala zat yang merawat, Allah Ta'ala zat yang mengurusi segala urusan. Ini bahkan jangankan orang kafir, jangankan orang mukmin, orang kafir saja percaya bahwa ada sosok yang
mengurusi terhadap segala urusan yang ada di alam ini. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah al-uluhiyah. Napa? Al-uluhiyah. Bahwa yang menjadi permasalahan dan titik perbedaan adalah masalah uluhiyah, tentang eksistensi ketuhanan. Napa? Eksistensi ketuhanan. Itu orang kafir gak mau bilang Allahu Rabbi, gak mau. Tapi kalau bilang Rabbi Tuhan, mereka percaya, Mas ya. Tapi kalau bilang Allahu Rabbi gak mau. Karena napa? Mereka itu gak mau tentang keuluhiyahannya Allah Ta'ala. Tapi kalau tentang kerububiyahan itu mereka mengakui. Inilah tak jelas nih toh, bahwa kalau rububiyah itu artinya Allah Ta'ala. Kalau rububiyah itu artinya adalah tindakan pemberian. Allah Ta'ala itu merawat, Allah Ta'ala itu mendidik, Allah Ta'ala itu mengurusi. Itu makna rububiyah. Tapi kalau makna uluhiyah, Allah Ta'ala itu mentaklif, memberikan beberapa tanggungan-tanggungan kewajiban. Nah itu yang mereka nggak mau. Pun itu Allahu Rabbi merupakan ucapannya orang mukmin. Wala usyriku bi rabbi ahada. Ini namanya mengkoyiti dengan ya Allah ya Rabbi ya Karim, ucapan yang sebelumnya. Allahu Rabbi, Allah Ta'ala adalah Tuhanku. Sik dikuatna lagi wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan seseorang pun. Artinya nopo? Ngeriki dawakan bahwa orang mukmin itu tidak cukup dengan menjelaskan kepada temannya ma huwa fihi minal kufri. Dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi, orang mukmin itu enggak cukup menjelaskan bahwa kamu itu sedang dalam keadaan kufur. Maka di awal kan dijelaskan bahwa akafarta billadzi khalaqaka. Ini kan artinya istifhamnya bukan istifham yang dengan bertanya, tujuannya bertanya, tapi istifham yang fungsinya adalah lil ingkar, untuk mengingkari. Berarti step yang pertama adalah orang mukmin itu mengingatkan bahwa kamu itu sedang dalam posisi kufur. Step yang kedua mengatakan, tengeri kita bal arada ayyu'tiya imanahu ilal ghair. Seorang mukmin itu ingin menularkan imannya kepada yang lain. Napa? Ingin menularkan imannya kepada yang lain. Fahadi tabiatul mukmin. Inilah watak daripada seorang mukmin, ayyakuna harisan ala hidayati ghairihi. Memiliki keinginan atau bahkan memiliki ambisi agar yang lain pun juga menjadi iman seperti halnya dirinya. Itu makna didawakan lakinnahu Allahu Rabbi wala usyriku bi rabbi ahad. Lidzalika ba'da an awdaha imanahu billah. Oleh karena itu setelah dia mendawuhkan bahwa Allahu Rabbi, Allah Ta'ala adalah Tuhanku, menjelaskan seperti itu, arada ayyu'allima sahibahu kaifa yakunu mu'minan. Ia menjelaskan bagaimana dia distatuskan sebagai orang yang mukmin. Wala yakmulu imanul mu'min hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa huwa minal aqli lil mu'min ayyuhawila ayyahdiya al kafir li annal mu'min suhiha sulukuhu bin nisbah lil akhirin wa minal khairil mu'min aidan ayyusahhiha sulukal kafiri bil iman. Terus intinya setunggal daripada ayat ini tadi, bahwa seorang mukmin itu senang sekali untuk menunjukkan bentuk kesalahannya. Ini bukan tanda kutipnya, saya jelaskan lagi ini. Tanda kutipnya menjelaskan kekafiran seseorang itu bukan kok untuk menghakimi atau menyalah-nyalahkan, tapi untuk langkah awal daripada untuk menularkan keimanan. Paham ya? Melaknat terakhir dari Syekh Mutal Asy'arawi, lidzalika minal khair badala antad'u ala aduwika antad'u lahu bil hidayah li anna du'a'ahu alaihi sayazidu min syaqaika bihi wa ma huwa yad'u sahibuhu wa huwa yad'u sahibu. Mriki dikatakan termasuk daripada sebuah kebaikan, seharusnya kamu tidak mendoakan jelek kepada orang lain, kepada orang kafir. Akan tetapi kamu mendoakan baik terhadap orang lain tersebut. Karena nopo?
doamu yang buruk itu hanya akan memperkeruh keadaan. Tapi doamu yang baik ini akan membuat keadaan ini semakin baik. Paham ora? Gampangane ngomong, kalau kita mendoakan buruk kepada orang kafir, wis jarne wong kafir semisal seperti itu, dan doa-doa buruk yang lainnya, yang ada kekufuran mereka ini semakin memperkeruh keadaan. Tapi kalau kita mendoakan hidayah, ya Allah Gusti, yang paling hidayah mereka itu, maka itu akan menjadikan kondisi ini menjadi baik. Pun lakinnahu Allah rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Pun ini jawaban pertama untuk ucapan mereka yang nomor 3. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terakhir dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya Allah asli seweru iki ayat nomor 39 iki, tapi duwowo iki. Dan emang seru banget. Terakhir wis dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai ayat ini tadi ya, ayat yang lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tengeriki intinya adalah satu. Dzakara wa qaulu wala usyriku bi rabbi ahada. Dzakara al-qafalu fihi wujuhan. Maknanya sangat banyak. Ahaduma innila ara al-faqra wal hina illa minhu fa ahmadu in idza a'ta ya wa idza a'ta fa ahmaduhu idza a'ta wa asbiru idza betala wala takabbaru indama yun'imu alayya wala ara kasratal mal wal a'wan min nafsi wa dzalika li annal kafir lam ma'tazza bi kasratil mal wal jah fa ka'annahu asbata lillahi syarikan fi i'ta'il izzi wal ghina. Dengar iki akan ada yang mengatakan wala usyriku bi rabbi ahad, dan aku tidak mensekutukan terhadap Tuhanku seorang pun. Artinya orang mukmin itu orang nyembah-nyembah nang sak liyane pangeran. Yakni seorang mukmin itu meyakini bahwa yang namanya kaya, yang namanya miskin itu murni dari Allah Ta'ala. Sehingga orang mukmin itu bisa bersyukur tatkala dia diberi, bisa bersyukur tatkala dia diberi, dan bisa bersabar tatkala seorang mukmin itu sedang diuji. Dan ini tanda kutipnya, dan seorang mukmin tidak akan takabur tatkala dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak dan mendapatkan harta yang sangat melimpah. Ini berbeda dengan kondisinya orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu tatkala melimpah hartanya, tatkala banyak golongannya, mereka itu menyekutukan Tuhan dengan itu. Mereka menuhankan terhadap hartanya mereka. Mereka menuhankan terhadap hartanya mereka. Mereka menuhankan terhadap kekuatan mereka. Mereka menuhankan terhadap golongannya mereka. Seolah-olah kalau sudah ada harta yang banyak, golongan yang kuat, kekuatan yang benar-benar kuat tak terkalahkan adidaya. Esok koyo wis renek maneh sing iso ngalahan. Ini namanya mereka menuhankan terhadap harta, kekuatan dan golongan mereka. Nah, tapi kalau orang mukmin itu enggak melihat yang namanya kekayaan, kekuatan dan juga golongan itu sebagai Tuhan. Mulakno dawe Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau niku dawuh, ya Allah nahnu billahi izzuna la bijahin. Ya, aku tak setengah lali Pak ambil redaksi ini. Niku sering dinadomaken kalian Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau dawuh, nahnu billahi izzuna wa bil habibil muqarrabi bihi ma'izzu nasrina la bijahin wa mansabi. Ini dawuhnya sering disalawataken bahasan dilantunkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nahnu billahi izzuna wa bil habibil muqarrabi. Kita ini para mukmin, keunggulannya, kemuliaannya itu billah, dengan Allah. Wabil habibil muqarrabi, dan juga dengan Kanjeng Nabi selaku kekasihnya Allah Ta'ala yang terdekat. Bihi ma'izzu nasrina, dengan Allah dan juga Rasulnya kita mendapatkan kemuliaan pertolongan. La bijahin wa mansabi,
tidak dengan pangkat kita mendapatkan pertolongan. Mas yo pangkate gedene yo apa, tetep sing nulungi awak dhewe niku Gusti Allah. Wa man arada dzullana min qaribin au ajnabi saifuna fihi qauluna hasbunallahu wa sidnan nabi. Ini yang sering didauhakan kalian Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi tidak menuhankan pangkat, tidak menuhankan harta, tidak menuhankan golongan, tapi kita pertolongan itu murni dari Allah Ta'ala. Pun niku ngoten binjing walau la iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ini merupakan jawaban untuk yang nomor pertama. Jadi jawaban nomor kedua untuk jawabannya omongannya orang kafir yang pertama. Ana aksaru minka malau wa azu nafara. Jadi ini jawaban kedua, tapi untuk jawaban yang pertama. Untuk ayat besok loh maksudnya, bukan ayat yang ini. Untuk ayat yang besok. Ayat yang besok itu kan bacaannya ya Allah walau la iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Aku hartanya lebih sedikit dan anaknya itu juga lebih sedikit. Ini menjawab yang pertama yaitu ana aksaru minka malau wa azu nafaro. Sebenarnya aku mau ngomong bahwa ini jawabannya tidak urut. Dijawab sesuai urutan mana yang lebih baik untuk dijawab terlebih dahulu. Niku intine ngoten. Ilauna wallahu alam bisawab. Mana salah